kepada setiap yang bertanya. Ini jenengane teori penguatan positif. Teori penguatan positif berarti teori Skinner, bagian dari teori heuristik. Jenengane bagiannya teori operan condition. Tulis nang kene, operan condition. Peran condition. Nek bangsane sing sering dikisahna gue kisah guru aweh permen, wong tua aweh permen, di mana tersenyum adalah kondisi yang diinginkan, sedangkan pemberian permennya adalah penguatan positif yang dilakukan. Jadi istilahnya gue, di mana pemberian stikernya adalah operannya, kondisinya gue hasilnya ya, sing sering takon. Ya. Jadi teori pembelajaran secara umum gue kira rasa tak bahas secara Nomor 3 ya. 3. Pembahasan memantenakan yang nomor 3 kae. Vygotsky, ya tokoh teori Vygotsky, tokoh teori kognitif konstruktivistik. Sedangkan Piaget teori kognitif. Sing dijaluk sesuai teori Vygotsky atau teori Piaget nang kene nang soal. Dibaca. Vygotsky menyatakan bahwa bahasa dalam bentuk paling awal berbasis sosial. Maksudnya berbasis sosial, dia bahasa itu bagi si anak, dia akan mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi bagi Vygotsky. Sementara bagi Piaget menekankan bahwa percakapan pada anak-anak bersifat egosentris, berorientasi non sosial. Tujuannya cuman nggo awake dewek. Jadi Piaget kayak ngarani bocah cilik urung genep. Ya, urung genep. Jadi dia bicara ngomong dewek ya nukur ibaratnya gue melatih cara ngomong, tetapi nek Vygotsky karepe bocah anu lagi latihan ngomong karo wong, sedangkan ngomong karo bonekane dewek. Anak-anak berbicara pada diri sendiri atau diri mereka untuk mengatur perilakunya dan untuk mengarahkan diri mereka. Nek teori belajar sosial pada kasus Vygotsky, dia teori konstruktivisme. Karena nangkene anak berbasis sosial, maka pengembangan cara belajar yang cocok yaitu yang berhubungan dengan orang banyak. Sing paling berpengaruh sing kooperatif. Nah, discovery membuktikan apa bedanya karo inquiry? Menemukan ya. Kontekstual nyata. Di sekitar atau nyata di lingkungan, bisa dipraktekkan langsung. Project berarti berbasis menghasilkan karya ya, karya. Jadi nangkene pada inquiry itu ada langkah observasi. Pada inquiry itu ada langkah observasi. Pada discovery ini lebih ke arah jenengane di bahasa Indonesia kena gemien
sing pada kuliah reguler itu penyibakan penyibakan jenengannya ya yang kelalen bahasanya penyibakan gue kepriwe sih maksudnya pengungkapan latar belakang permasalahan discovery dianalisis permasalahannya. Nek observasi kan meneliti, diteliti satu-satu praktek kayak bocah kayak gue. Jadi nek jenengan perintah bocah maring pasar ngondeleng macam-macam pedagang di pasar, gue discovery apa inquiry? Observasi langsung dia akan inquiry. Dengan IPA, belajar IPA pada pembelajaran saintifik, dia arahnya discovery apa inquiry? Discovery. Kalau dia observasi, sebenarnya tujuannya mungkin penyibakan, tetapi kalau pada tahapannya dia ada prakteknya, dia lebih dikatakan inquiry. Karena ada kata observasinya, kata kuncinya observasi. Nah discovery kur kayak PBL program PBL itu ya asing berbasis masalah. Problem ya nek kudu project ya nek basisnya problem kan tujuannya untuk mengetahui akar penyebab permasalahan, dia lebih ke arah discovery. Lah pada tahap pembelajaran discovery learning, karena proses berpikir yang dalam. Proses berpikir yang dalam itu adalah teori kognitif. Cintuk maksud mongko nangkane mantan dawage. Jadi segala dalam teori belajar kognitif dia memperhatikan di sana ada proses pembahasan, ada proses pencarian, tapi sudah dipandu pencariannya. Masalah nek siswa kok dijol, dia akan masuk ke kontrol. Jadi nangkene problem based learning dia adalah bagian dari teori kognitif. Walaupun anak sing ngomong dia masuk konstruk yang ngerti curang boleh dewek. Pembelajaran kontekstual dia masuk teori mana? Kognitif atau konstruk atau inquiry? Kalau dibebaskan berarti dia akan konstruk. Nah, kasusnya sing sering dinggo pembelajaran saintifik. Masuknya pembelajaran saintifik melebu kognitif, teori kognitif yang melibatkan proses menganalisis. Dia akan masuk ke teori kognitif. Biasanya kok soalnya anggar sing gawe soalan seneng gawe soal, karena sing gawe soalan ora seneng gawe soal ya textbook potong tempel. Tapi nek sing seneng gawe soal kan repot, ditoknae gue potongan pembelajarane kita teori apa lah itu kan uyenge nang kono. Jadi kata kuncinya wae. Nomor 4 ya. Ini wis disilang ya, mesti blondoni. Nomor 4, sebuah kompetensi dasar ke melbung praktek. Sebuah kompetensi dasar bersikap santun,
rukun, mandiri, percaya diri. Kayak KI pira iki janjane? KI 1 apa KI 2? KI 2. KI 1 sisinya apa ya? Spiritual ya. Spiritual. Nek KI 2 sosial. Lah nek kompetensi sosial ngetesnya ketika apa? Tes KI bisa observasi. Percabangan observasi itu jurnal, penilaian antar teman, penilaian diri. Kita cabangnya cabang observasi. Walaupun kadang anak sing di dewekna. Tapi nangkene berarti secara jawaban dia observasi. Secara jawaban. Jadi kali dibahas tes lisan. Dia digunakan untuk menilai KI. Bisa untuk menilai KI 4. Ayo. Bisa ora tes lisan untuk menilai KI 4? Tidak boleh. Lah Pak, kayak kasusnya kan kayak Pak, kok maca puisi? Kan nganggo lisan, itu bukan tes lisan. Definisi tes lisan menurut panduan penilaian adalah di mana guru mengatakan pertanyaan, siswa menjawab. Kayak gue. Jadi nek jenengan coba kamu maju anak-anak, kamu baca puisi ini akan saya jadikan tes untuk KI 3. Guru. Itu ya. Tidak boleh. Itu kalau maju itu membaca puisi itu namanya penilaian kinerja. Masuk KI 4. Jadi KI 3 itu dinilai dengan 2 hal, yaitu tes tulis dan tes lisan. Dia sing sering bong keliwat tes lisan maju maca pidato dilebok nang nilai KI 3 dan itu nyata dilebok nang rapot maning. Iya mbok. Iya. Kenyataannya kayak gue kan. Tes lisan itu jenengan takon loro tambah 3 10. Oh ya, bijinya 0. Gue. Itu tes lisan. Mencongak lah, mencongak. Gue tes lisan. Tes tulis bercabang menjadi harus dibahas di sini. Oh, namanya anak tes tulis. Portofolio. Nah, kita KI dia KI 4. KI 4 dites menggunakan berapa cabang? 3 cabang atau 4 cabang? Nah, portofolio nomor 1. Nomor 2 nih penilaian secara umum, penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang diarahkan untuk mempraktekkan itu sering disebut penilaian apa? Penilaian kinerja, tapi nama khususnya biasanya praktek. Kowe nek kurang ngetes praktek. Penilaian kinerja yang diarahkan untuk membuat karya itu disebut penilaian produk. Terus satu lagi, portofolio, penilaian kinerja, terus penilaian proyek. Ditakoni kayak gini. Nuwun sewu Pak, yang bertakon. Jadi apapun karyanya yang dihasilkan dalam berapa hari itu akan masuk ke dalam penilaian proyek. Minggu golek gawe mau manora bakal rampung sedina, Pak. Iya. Ya tok lebok nang penilaian produk. Yang ono dilebok nang penilaian produk ning yo ora usah ngomong. Masalahnya nek jenengan ngomong kuwi dadi salah iki lho.
Yang jenengan ngomong itu jadi salah. Nah, proyek karo produk kayak gue. Pada baiknya penilaian terstruktur, kalau tidak struktur TNT, kalau TNT. Jadi dinamit itu ya, TNT. Bahan dinamit. Nah, kayak gue. Kita kadang salah persepsi namanya. Praktek upacara, ya penilaian kerja ya, KI 4. Tes tulis terbagi menjadi penilaian. Niki penilaian apa kita tertulis terbagi menjadi 3 atau 4 apa loro. Penilaian objektif dan penilaian subjektif. Definisi penilaian objektif, penilaian yang nek aku boleh menerjemahkan ya, penilaian yang jawabannya itu tertutup. Kalau subjektif, penilaian yang jawabannya itu terbuka. Apapun wujudnya, apapun rupanya. Karena soal ABC pun bisa jadi objektif. Tergantung yang membuat. Contohnya soal manajerial, soal sosiokultural. Itu menjadi subjektif. Percabangan objektif mutlak itu biasanya secara mutlak ya, biasanya pilihan ganda untuk kelas 1 ya kan, biasanya objektif mutlak ya, jawabannya siji lah. SD biasanya objektif mutlak, tapi yang kuambar tingkatannya tekan SMA ya masih objektif mutlak ya. PG kan pilihan ganda kan objektif mutlak, tekan SMA jenengan apa jenengan tekan SMA atau diwai soal sing jawabannya nilainya ke 54321 pernah tekan SMA urung ya, berarti tekan SMA ke catatan sampai SMA biasanya pilihan ganda itu objektif mutlak. Terus apa lagi menjodohkan, terus matching and the match apa bu? Match and the matching. Terus apa maning nggih? Percabangannya benar salah ana maning ana ya, isian singkat. Walaupun kadang isian singkat ya tergantung gurune juga. Nah, tergantung soal yang dibuat. Tentang soalnya bagaimana. Tapi sing penting jenengan angkane bisa mbetaken nake nganggo KI 1, KI 2, KI 3. Masalahnya ngesuk mungkin ada soal yang metune iki to. Dadi jenengan kon nganalisis ke kenane dites nganggo apa. Mungkin ngesuk metune juga cuman kae apa jenengane nek kudu proses pembelajaran. Nah, guru mulang seret terakhir ditakok kena guru ini sebaiknya menilai dengan itu ya. Jadi diteleng sehingga ditekankan dalam proses pembelajarannya apa. Tapi nang kisi-kisi sing tahu terbagi, nah karena kan cuman dimonikna ditampilkan indikator peserta dapat memahami atau dapat mengerti penilaian yang maka harusnya diberikan. Nomor 5, menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dan ide nilai tempat. Yang takon ki KI pira nggih? KI pira? KI 4. Karena di sini menuliskan.
KI 4. Lah men dadi umpama KI 3. Nek kiye dadi KI 3, menene apa dhewe? Selama masih tulis menulis ya KI 4. Menyebutkan mungkin nek nggo tes lisan ya, awas jenengan. Kompetensi jenengan nganggo indikator menyebutkan tes tulis. Ki ngabur maning. Walaupun di SKL ujian sing disit nangkana indikator menyebutkan tes ABC-an. Tapi secara batang indikator menurut para ahli buat soal nyong sikur menurut wong kue itu ranahnya harusnya dites lisan karena dia menyebutkan dari kata sebut dia berasal dari lidah. Lah men jadi KI 3 diganti memahami, mengerti, menyusun kan tidak harus anak praktek nyusun nggotaan iki. Nang kono ana soale gambar acak baik terus disusun itu bisa. Tapi kalau dia praktek menulis, ki kelas pira sih sebenarnya sih? Kelas ora usah takon kelas sing gede-gede. Kelas bawah, kelas kecil? Nah, kelas bawah ya? Iya. KI 4. Nek KI 4 berarti tes sing nganggo KI 4. Penilaian di sing dinggo. Penilaian produk ya, gawe angka ya. Gawe angka. Saudara-saudara gawe angka. Menuliskan lambang bilangan. Jadi karya kamu apa anak-anak? Ini loh angka gitu. Menuliskan lambang bilangan, menuliskan kan proyek tok. Yuk maju mengarep siji, loro, kepira 12. Ayo maju mengarep baik kan ora digawa papan tulisnya ini karya saya kan bukan seperti itu. Berarti ke penderean kinerja. Nah produk berarti menghasilkan karya. Kecuali bocah nang omah kon gawe nganggo kerdus, ono kowe gawe angka tanggal lahirmu derek nang omah nganggo kerdus gue. Ngesuk ditempel kena maring klambi apa gawe nomor absenmu dewek nganggo kerdus dibunderi kan lho ya. Diwarnani ngesuk mangkat men kaya nduk karena nomor dewek. Itu bisa mlebu dadi proyek. Tapi kan gue bukan menuliskan angka tapi yang dinilai karyanya. Nah, kayak gue. Ternyata penilaian nek mlebu praktek mandan jelimet sithik tapi ya aja ngomong puyeng. Wis dadi puyeng temenan. Percabangan tes lisan men mandan anak gambaran. Contohnya mikir tanya jawab ke mensongak. Takon jawab ke penilaian lisan. Esok dengan bingung orang duwe dokumen langsung ngomong bapak saya penilaiannya pakai penilaian lisan. Nilainya kan mesti digarap sedurunge hiji bocah. Gue. Terus bisa anak perintah. Jadi kan misal arep nilai KI 2. Ulih nganggo tes lisan ya? Ora. Tes lisan ya mesti ngomong KI 3. Nilai KI 2 nganggo tes lisan. Bocah sampe kena halaman. Hati-hati ya. Ora boleh. Perintah. Bisa juga kuis kayak jawab tanya jawab. Ndek disit.